Selamat datang di channel saya Seribu Air Flower. Di sini saya akan membahas belajar menanam dapur hidup dan tanaman hias. Nah, di sini saya menanam jambu air. Nah, kita lihat jambu air di lantai atas. Saya belum menggunakan paranet, tapi subur. Karena siram secukupnya, tidak berlebihan dan tidak berkurangan. Ini jambu airnya, ini udah pada jatuh. Kemarin lupa panen, tadi malam hujan dan angin, jadi pada jatuh semua jambu air, tapi sebagian sudah dipanen. Ini ada jeruk manis, ini hasil cangkokan, ada pisang ditanam dalam pot. Nanti saya ajarin cara menanam pisang di dalam pot. Nah, di sini juga ada tanaman suwek. Kalau di Jawa sini itu bisa dimakan, suwek, bikin sayur. Kemudian ada sirih gading. Ini sirih gading, macam-macam jenis sirih gading yang saya tanam. Kalau di bawah itu tempat pembibitan kembang-kembang, karena di bawah itu adem. Nah, kemudian di depan saya tanam bermacam-macam kembang, ada kembang sepatu. Ini pembibitan yang saya kasih di samping biar tidak terkena sinar matahari. Kemudian ada beringin, ini fungsinya untuk meneduhkan tanaman lain biar tidak panas. Kalau ada kayak beringin yang tinggi, pohon yang agak tinggi, bisa meneduhkan yang tanaman-tanaman kecil. Di sini juga ada lidah mertua, ini bermacam-macam lidah mertua saya tanam, kurang lebih ada 6 jenis. Nanti saya review nanti suatu saat, nanti satu per satu cara menanam dan berkembang biak. Sini ada adenium yang saya baru tanam, yang sudah ada kembangnya, ada kuning putih, tapi belum saya kasih dalam pot. Kemudian saya juga tanam ini pohon waru ya. Waru ini cepat tumbuh kalau walaupun di atas, tanam di atas cepat tumbuh. Ini cukup meneduhkan untuk tanaman-tanaman lain yang saya tanam agak banyak, karena mudah tumbuhnya dan dikembangbiakan juga gampang, mudah sekali. Cuma hasil stek aja, seminggu sudah bisa kasih tempat panas. Ini ada tanaman-tanaman lagi yang tanaman kecil, masih saya tunjukkan di bawah. Kemudian ini kita lihat lagi ke depan ya. Ini ada jenis umbi-umbian, tumbuhnya subur. Di sini ada bougainville, variegata kuning, sudah berbunga lebat. Kalau bougainville ini paling gampang ditanam karena dia paling suka di tempat yang panas. Jadi jangan kasih di tempat teduh kalau bougainville, agar dia berbuah terus. Nanti saya akan review nanti cara bertanya, cara membungakan bougainville. Mudah kalau kita menanam bougainville. Ini ada bougainville Singapura, ini kita lihat kembangnya ini menumpuk, sangat cantik. Di sini ada kembang lain lagi nih, yang sudah berbunga. Kita lihat bunganya warna merah. Asoka, itu adalah asoka. Nah, ini ada beringin juga, dolar. Ini rencana akan dibuat bonsai ya. Ini juga bonsai dolar dari akar sambung, itu hasil sambung semua ya, tempel. Ini ada juga bougainville Singapura yang sudah banyak bunganya warna merah. Ini paling gampang untuk dikembangbiakan, dan kembangnya ini, bunganya ini tahan lama, bisa sampai 1-2 minggu, cukup lama, dan habis itu dia berkembang lagi. Nanti kita pakai sistem pruning, setelah kembangnya selesai kita pruning. Dan bagaimana nanti cara pemupukannya
biasa saya pakai pupuk 16 mutiara. Kita lihat sangat cantik. Ini ada pandan hutan. Ini sudah besar sekali, untuk sangat dibutuhkan di lantai atasnya untuk meneduhkan. Ini adalah sikas yang masih dalam pembibitan, baru satu yang sudah banyak keluar daunnya. Sikas juga untuk tanam itu di tempat yang panas. Ini ada pandan hutan, cukup subur. Nanti medianya saya akan jelaskan juga nanti menggunakan media apa aja ditanam di lantai atas. Ini kita lihat bougainville. Ini bougainville saya masih mulai, tapi kurang lebih 6 bulan saya menanam bougainville, tapi ini sudah subur. Ini warnanya ini sudah kelihatan, sudah berbunga semua. Ini juga bougainville sama adenium. Ini kita lihat, ini lidah mertua yang daunnya besar. Ini lidah mertua sudah cukup umur, sudah berbonggol. Ini bougainville yang masih berkembang biakan. Ini saya stek sendiri yang bougainville yang kecil. Ini tanaman yang tinggi untuk menuduhkan. Ini adalah bougainville yang masih muda. Nah, ini juga jeruk, saya tanam jeruk di sini. Ini kita lihat. Nah, ini ada adenium, ada 2 pohon ya saya tanam. Nah, ini ada bougainville yang sudah tumbuh bunganya. Ini udah banyak bunganya. Sudah hasil pruning ini, saya udah pruning kemarin, tapi habis itu dia akan tumbuh. Bunga ini bunga sejuk. Kelihatan kalau bougainville sudah berbunga. Di sini juga ada bougainville yang warna kuning. Nah, ini warna kuning ini ada masalah ini. Ini kelebihan pupuk kemarin, saya kelebihan pupuk. Jadi kalau dia kuning itu, kalau kelebihan pupuk kemudian air tidak lancar atau tanahnya sudah mengeras, itu tanda-tanda bougainville kalau daunnya menguning. Nah, kita harus ganti atau ganti medianya. Ini sudah menguning, ini kemarin saya baru ganti. Ini menguning semua, saya pisahkan dari yang bougainville yang masih hijau-hijau. Ini hampir mati, tapi bougainville tidak akan mati karena ini tanaman hias atau bunga yang paling awet. Ini adalah kuning yang sudah berbunga warna putih. Ini kita lihat di sini juga saya tanam. Ini adalah beringin dolar, untuk rencana untuk saya akan bikin bonsai, tapi masih kecil-kecil. Ada sikas juga di sini saya. Ini ada pohon-pohon untuk bonsai ya. Nanti saya akan bikin bonsai. Ini masih bahan bonsai, cuma saya stek juga bougainville. Ini yang bahan bonsai masih kecil. Ini beringin dolar. Ini ada kemuning, sudah berbunga cantik, warnanya putih bersih. Nah, di sini ini pandan hutan cukup membantu menuduhkan di lantai atas, karena kalau kepanasan biasanya tanaman itu tumbuhnya tidak subur. Nah, ini adalah tanaman yang saya tanam kurang lebih 6 bulan. Nanti saya akan mulai review satu persatu cara menanam, media tanam dipakai apa. Nanti saya akan review, ini tempat review nanti saya sudah siapkan. Rencana juga saya akan menggunakan paranet untuk di lantai atas supaya tidak terlalu panas. Ya, begitu dulu teman-teman review saya tentang cara mudah membuat tanaman mini di lantai atas supaya udara segar, sejuk, dan membantu mengurangi emisi atau polusi udara di kota-kota besar. Ini sangat membantu kalau kita punya halaman kecil saja, kita bisa membuat tanaman hias.
untuk kesehatan sangat baik, dan untuk aktivitas sehari-hari. Yang penting kalau kita menanam bunga, kita menikmati. Jadi tidak ada bilang tangan panas, tangan dingin, tergantung kemauan kita menanam, merawat, dan harus menyenangkan hati. Nah, inilah kunci untuk kita memulai menanam bunga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.